Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Arasito Hidugroho. Pada kali ini saya akan melakukan uji praktikum kembali, tapi yang akan saya uji adalah bunyi. Nah, pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum bunyi mengenai bunyi dapat menghantarkan getaran. Nah, di sini ada beberapa alat yang teman-teman perlu sediakan. Yang pertama ialah kotak resonansi, kemudian garpu tala. Nah, teman-teman bisa bentuknya seperti ini. Kemudian pensil atau pensil kayu, kemudian gelas kimia dan air. Nah, langkah pertama kita letakkan garpu tala pada lubang kotak resonansi. Nah, kemudian kita pukul kaki garpu tala ini menggunakan pensil. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, di sini sekali lagi. Oke, sekali lagi. Nah, di sini bunyi garpu tala menghasilkan bunyi dan menghasilkan getaran pula yang disebabkan oleh garpu tala ini. Sekarang kita akan melakukannya kembali, tapi dengan kaki garpu tala kita pegang menggunakan tangan. Apa yang terjadi? Apakah menghasilkan bunyi dan getaran? Mari kita saksikan. Ya, tidak menghasilkan bunyi dan getaran. Nah, itu karena kaki garpu tala dipegang dengan tangan, makanya tidak ada getaran pada garpu tala ini sendiri, jadi tidak ada menghasilkan bunyi. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita siapkan air dengan gelas kimia ya sebanyak setengah dari gelas kimia ini. Kemudian kita celupkan terlebih dahulu reaksi yang terjadi pada air ketika garpu tala tidak kita lakukan getaran atau pukulan atau sentuhan ya. Kita masukkan dan pada air tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian saat kita pukulkan garpu tala dengan benda keras seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya. Nah, air juga merasakan getaran dari garpu tala itu sendiri yang menghasilkan bunyi, kemudian menghasilkan getaran. Dan ini juga dapat dibuktikan ketika misalkan kita benturkan ini dan tuh ada getaran yang dihasilkan sehingga garpu tala ini bergetar dan menghasilkan bunyi. Oke, sekarang kita akan memasuki praktikum bunyi yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman perlu menyiapkan alat-alat dan bahan, yaitu gelas kimia, kemudian pensil, kemudian mistar, dan air. Nah, untuk praktikum yang pertama, mungkin kita akan menggunakan gelas kimia dengan pensil. Nah, prosedurnya kita ketukkan pensil ke gelas kimia ini. Kira-kira apa yang akan terjadi pada gelas kimia ini? Kita lakukan secara 2 kali atau 3 kali pukulan. Nah, gelas kimia yang memang dasar bahannya itu dari kaca atau dari beling bisa menghasilkan suara yang lumayan nyaring. Nah, kemudian kita akan masukkan beberapa air untuk kita masukkan ke dalam gelas kimia ini. Nah, kemudian kita akan ketuk kembali serupa dengan hal yang tadi. Kita akan lakukan dengan pola yang sama beberapa kali ketukan, dan kita akan melakukan dan melihat perbedaannya. Dan kita akan melihat getaran dari air ini sendiri ya teman-teman. Kita lakukan 1, 2, 3. Nah, di sini air udah mulai bergetar ya teman-teman. Tuh. Nah, tandanya
ketika ada airnya di sini, getaran yang menghasilkan bunyi juga bisa dirasakan oleh air. Nah, kemudian kita gunakan mistar untuk kita taruh di gelas kimia ini. Kemudian kita rasakan di daerah ujung mistar ini. Ketika kita ketuk, apakah yang terjadi, apa yang akan kita lihat, dan apa yang kita dengarkan. Nah, di sini kelihatan bahwa suara ini dapat ditentukan dengan simpangan yang ada gitu. Nah, adanya mistar ini juga menghasilkan suara getaran juga yang membunyikan, menjadikan bunyi ini merambat naik ke atas, jadi bisa terdengar sampai sini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk saat ini kita akan melakukan praktikum yang selanjutnya mengenai bunyi. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang teman-teman perlu sediakan, yaitu pertama kotak resonansi, kemudian 2 batang pengatur nada, kemudian 2 karet gelang, kemudian jembatan nada. Nah, mungkin kita akan rakitnya dulu ya teman-teman. Kita pasang batang pengatur nada seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan karet ke dalam batang pengatur nada dan dimasukkan. Kemudian hal yang sama serupa dilakukan. Oke. Kemudian kita masukkan batang pengatur nada. Karena kita ingin mendapatkan bunyi yang keras, berarti kita masukkan batang nada ini di tempat yang pas. Nah, jika udah seperti ini, kita akan melakukan uji praktikum terkait gitar yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, di sini saya akan mencobanya secara 3 kali percobaan. Yang pertama saya akan melakukannya dengan percobaan sentuhan perlahan, kemudian sedang, dan keras. Nah, apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan lakukan saat ini juga ya. Nah, kita akan lakukannya secara pelan. Mungkin sekali lagi. Oke. Nah, di sini bunyi yang dihasilkan dari getaran itu lumayan terdengar, tapi tidak begitu jelas karena getaran yang dihasilkan tidak begitu kencang. Nah, sekarang kita lakukan dengan sentuhan atau petikan yang sedang. Kira-kira akan kayak gimana bentuknya dan bagaimana jadinya. Mungkin kita akan langsung coba. Mungkin sekali lagi. Nah, pada getaran yang kedua atau pada perlakuan petikan yang sedang, getaran yang dihasilkan lebih besar dan juga bunyi yang dihasilkan juga lebih keras daripada sebelumnya. Nah, kemudian sekarang kita lakukan sentuhan atau petikan yang keras. Kita akan lakukan dengan beberapa percobaan. Mungkin sekali lagi. Nah, di sini pada saat melakukan petikan yang keras, getaran yang dihasilkan juga begitu kencang dan juga bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada petikan dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini membuktikan bahwa getaran dapat menghasilkan bunyi bila ada sentuhan yang dihasilkan. Jadi teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilal haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.